Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ustaz Haji Amin Jadid Sarjana Agama, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Jumat Pon, ingkang kula hormati lan salat dirahmati Allah. Monggo kita tansah menjalankan terus puji syukur ingatkan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi taufik hidayah rugi maringi kenikmatan ingkang tara sanget antasipun nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga tinggal jika kita sakit manunggal silaturahmi dan keadaan sehat bahagia. Selawat bagi salam bagi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad salam surabaripun dumateng keluarganipun, para sahabatipun dan para penderipun ngantos akhir zaman. Mugi-mugi kita sedaya benjang wonten yaumul akhir pikantuk syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang insyaallah dirahmati Allah, kula atas nama takmir masjid ngaturaken ageng panuwun ingkang sepindah dumateng Bapak Ustaz Haji Amin Jadid Sarjana Agama ingkang sampun kersa rawuh menika maring tausiah jumpon sampun langganan bahwa ibu-ibu mriki menika menawi boten Bapak Haji Jadid juga sami raosan kami kok enggak rawuh penapa karena sampun ramah sangat dengan Pak Ustaz Amin. Sebelumnya pun nanti sepindah dengan izin juga pas Jabang ya, pas Jabang sejarah berpahami, akhirnya pahami bersakarawo. Dengan berkali pelanaturakan agungin panuwun dumateng sahabat baik bina Bapak Haji Sumedi keluarga ingkang sampun menika nyediaken papan panggilan ugi rampe dan stadian. Mugi-mugi amal kesayangan Bapak Haji Sumedi keluarga pikantuk imbalan ingkang berlipat ganda saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang salajengipun kula ngaturaken ageng panuwun dumateng bapak-bapak saha ibu-ibu, khususipun menika Ketua Seksi Binroh Bapak Haji Dr. Andes Sugiyadi dan sampun yang kuyung kegiatan jumpon menika
sehingga kegiatan juga sangat berjalan lancar bertenaga angan sehingga tumbuh. Dan juga sabda Rasulullah yaitu barang siapa yang mendatangi majelis taklim utawi pengajian akan dipermudah jalannya menuju surga. Alhamdulillah nika kanthi hadis nika mugi-mugi kita sedaya selalu sehat walafiat, diberi paringi rezeki ingkang berlimpah dan barokah, dan mugi-mugi kita benjang dipun Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula berterima kasih matur nuwun bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gunawan Utomo. Bapak Ibu yang berbahagia, adalah berikutnya informasi keuangan pengajian kepada Ibu Indah Nurhayati dipersilakan. Izinkan saya untuk membacakan laporan keuangan pengajian malam Jumpon tanggal 2 Oktober 2025. Saldo kas Jumpon bulan Agustus 2.439.850 rupiah. Iuran bulan Oktober malam ini 345.000. Jumlah pemasukan 2.784.850 rupiah. Dikeluarkan untuk bantuan biaya penyelenggaraan pengajian malam ini 450.000 rupiah. Saldo akhir malam ini 2.334.850 rupiah. Kemudian untuk yang ketempatan besok pengajian Jumpon tanggal 6 November 2025 yang berketempatan keluarga Bapak Samani. Demikian laporan keuangan pengajian Jumpon yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Syadaqah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan Jumpon, rahimahullah. Alhamdulillah kami menikah sehat walafiat. Kita tadi asap berunawi kalau sambut Jawa buatan subuh lah minimal. Kita bersyukur Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat ya. Kita nggak ngerti hidup ini misteri. Kalau kata tadi mereka olahraga pagi hari Sabtu, kalau ini olahraga sepeda, terus berhenti di sawah-sawah itu sapi standar tempi, terus melakukan aku mundur, lagi usul aku mundur, tidak ikut mundur, berarti aku terus katarsis
bengak-bengok, gitu kan, plong gitu itu. Terus sore stroke. Iya coba, kita gak ngerti kan? Wah, ya ini waktu ini ya masih sakit, ya kalau tidak sarankan nih asalipun kimo. Dan kadang coba Pak, dicoba gedek. Ayo, kadang coba diangkat gedek. Biasa. Jadi kadang-kadang itu ya kita itu usaha, olahraga ya, terang olahraga masih sehat ya, ini jadi kamu ya. Ya kita ngerti, tapi yang jelas bahwa hidup ini yang banyak misterinya, ya banyak misteri. Bisa kita pahami, ada yang tidak kita bisa pahami, tapi yang pasti itu kita ya, ingin supaya bisa hidup yang bahagia, kan gitu ya, yang bisa bahagia. Kalau mau exam, kalau disebut isi water masjid ataupun al-ikhlas water kerja, temanya tolong disampaikan tentang kebahagiaan yang sejati dari hidupnya. Nah, saya sampaikan bahwa banyak orang itu, saya kira semua orang itu ingin hidupnya bahagia, pasti. Tapi ternyata banyak yang merasa tidak bahagia, kan gitu. Nah, uniknya orang yang merasa hidupnya tidak bahagia itu bukan hanya orang miskin, tapi juga ada orang kaya yang merasa tidak bahagia. Uniknya lagi, bukan orang bodoh, bahkan banyak orang yang sudah sarjana juga merasa tidak bahagia. Bukan yang karena istrinya atau suaminya orang kampung gitu ya, tapi ada orang yang suaminya atau istrinya itu orang yang hebat, pejabat, artis, ternyata juga tidak bahagia. Jadi aneh bahagia ini, kan gitu ya. Sing-sugih merasa tidak bahagia, gitu bu. Sing ora didik tak iya akeh sing merasa tidak bahagia, gitu ya. Terus sehat tidak bahagia ada nggak? Ada. Sakit bahagia ada nggak? Ada. Ya, saya itu haji bu tahun 2023. Ada salah satu jamaah, ya, orang Jebres, dia stroke. Karena dia ini stroke, ya, kalau sholat duhur asar itu tidak di masjid, tapi di hotel. Kita sholat di situ, saya imam. Lantas beliau ini suka dikasih tempat khusus itu. Terus banyak yang pernah gitu, karena dia kan bawa kursi yang ada tongkatnya itu kan. Nah setelah selesai, dia dosen UNS, Fakultas Teknik. Dia bilang, Pak Hani, saya ini stroke, tapi yang stroke badan saya, otak saya alhamdulillah tidak stroke. Saya masih bisa berpikir dan saya masih banyak ingat teori-teori, angka-angka, rumus-rumus itu saya nggak lupa. Alhamdulillah, bahkan banyak dosen-dosen itu ke rumah saya. Saya kadang-kadang pesakit lihat orang-orang itu. Kok dia mengira saya ini menderita, padahal saya itu malah lebih bahagia sakit daripada waktu saya sehat. Tuh coba. Saya bilang, kok bisa Pak? Anda kok malah bahagia sakit? Ya satu, saya kalau ngajar sekarang di rumah, gak usah ke kampus. Jadi murid-murid di rumah. Ya. Yang kedua, istri saya, anak-anak saya itu lebih sayang sama saya. Saya merasakan perubahannya luar biasa. Istri saya itu sama saya gemati banget. Anak saya juga gitu, karena bapaknya stroke gitu ya. Itu. Yang ketiga, saya nggak tahu Pak Hani, duit saya lebih banyak ketika saya stroke daripada waktu saya sehat. Nah, saya bilang, saya
kok desa banyak gimana? Nah ini saya kan tinggalnya di dekat kampus Kedingan, Pak Habib. Ya. Nah kebetulan saya itu kan garap rumahnya orang, dia utang sama saya 200 apa Pak? Ya 200 juta. Ya nggak dibayar. Nah ketika saya stroke, dia datang. Aku ini diutang, gue aku resok bayar. Terus gimana? Nah piye? Terus aku ini di kos-kosan, nek iki mbok bayar no piye? Regane tak gawe murah 800. Itu ternyata itu kos-kosan itu laris, Pak. Laris banget gitu. Jadi saya ini sekarang bisa banyak. Jadi rumah-rumahnya tidak semua orang sakit itu menderita, justru dia merasa bahagia karena sekarang saya hanya di rumah masjid, mahasiswa teko, gaji ditransfer, duitku akeh, bojoku sayang, anak-anakku sayang. Jadi saya itu bahagia sekali. Dan yang terakhir rumah saya banyak makanan. Loh kok bisa? Muridku ada teko dong pangan dewi-dewi. Dia ketawa. Ya. Jadi rumah-rumahnya ini menarik. Apa sebabnya dia bahagia? Apa? Karena dia bisa menerima takdir Allah. Betul ya? Ya sudah. Aku lorong. Ya tahu. Banyak orang tidak bahagia itu kan karena aku kok dadi ngene, dene aku iso mlaku saiki ora iso. Aku kok dadi ngene, dek aku iso kene saiki ora iso kene. Itu yang menjadikan saya tidak bahagia. Betul kan? Maka hidup ini tidak cukup sabar, tapi harus ditambah menerima apa yang jadi ketetapan Allah, agar kita bisa seperti Pak Haji tadi yang teman saya Haji 2023 tadi. Ternyata dia malah bilang saya lebih bahagia ketika saya sebelum. Benar kan? Nah ini satu. Ada teman saya punya jabatan tinggi, ya dia berjabat. Tapi ketika dia pensiun, ya kan, otomatis duitnya kan ora akeh kaya nek waktu jabat. Tapi ketika dia ini setelah temui, dia bilang apa? Rumah saku uripku luwih tentrem saiki Pak dibanding DPR gitu loh coba. Iya kan? Kok sama? Ya, aku mbuhi. Diku ora akeh, ya wong aku pensiunan. Nek atiku luwih ayem tentrem, ora keprungsung. Ora rumangsa kudu ngalahke apa dikalahke, ora digeser kono geser kene wong aku wis ora apa-apa. Malah saya punya banyak waktu dengan istri. Saya merasa mengganti utuh dan saya punya waktu ibadah seperti dan banyak baca Al-Quran. Nggak tahu saya kok merasa lebih enak sekarang daripada waktu saya jadi pejabat dulu. Allah Akbar. Ini kan baru lagi nih Pak. Ya pensiun stres dia juga. Kalau sampai pensiun galak dia, sensitif gitu, gampang tersinggung. Ya. Nah ini teman saya Haji juga. Dia bilang sih saya ini PJKA tadi, saya pejabat di PJKA. Terus, nah saya itu setelah pensiun, saya itu gampang tersinggung. Pak Isa, ya contohnya gini, cita diri. Saya itu kan pagi-pagi mandi Pak, saya itu biasa mandi pagi. Tahu istri saya bilang, dan kenapa Thomas kok jam itu pun siram, walaupun pensiun mau tak siram jam itu. Coba pelan cerigis gitu, orang bocor itu. Wong ada sok bilang aku tersinggung. Benar loh. Kenapa salah terus jam itu? Ya. Nah terus lagi. Aku harus jam 10. Bojoku muni, lah enak kok pensiun di isa Agus jam 10 tak salah. Iya, mengikut perasaan gitu. Tidak tahu, mungkin dia biasa, tapi bagi saya itu menyakitkan gitu loh. Omongan kayak ngono kuwi.
Nah terus akhirnya gimana Pak? Masih begitu. Nah saya sudah mulai kurang. Gara-gara teman saya itu bilang, Pak, ya, ayo pimpinan. Kurang DP itu kuno, gitu ya, udah. Takjak. Sejak saya pimpinan punya kawan, itu hati saya senang. Rupanya saya itu hanya butuh kesibukan, Pak Habib. Mungkin karena saya madang itu mungkin saya jadi kayak begitu. Nah, rupanya sekarang saya sudah mulai ketemu. Saya tidak gampang bersinggung lagi. Sejak punya komunitas, ya komunitasnya sepedaan dan sebagainya. Nah, jadi ibu bapak, rupanya memang bahagia itu adalah bisa menerima kenyataan, betul ya? Menerima dalam keadaan pensiun, menerima sudah tua, betul ya? Sudah menerima dalam keadaan sakit, menerima, ya bisa menerima. Saya contohkan lagi, ada seorang ibu sudah sepuh, halo, dan ada temennya Bu, barangnya seperti kabeh, gitu Bu. Terus dia kalau ngomong be anaknya tidak gaduh, karena anaknya kan dunianya beda ya Bu. Dunia HP, objek jadul dan ngerti HP. Tuh, cah cilik-cilik ngomong AI yopo, AI, kalau kita terus macam-macam. Tapi saya ketemu kakak saya sendiri, kakak kandung saya itu hidup sendiri di rumah tanpa siapa-siapa. Saya gimana Pak? Aku menikmati kesendirianku katanya gitu. Kok iso? Enak kayak dewe ini. Aku paling nikmatnya apa? Isuk, agresok, tangi setengah telubuh, mesti tangi aku. Tangi kok aku wudu salat, kok setengah rampung salat aku masak air, kok aku salat. Bahwa orang bahagia itu tidak di popularitas, bahagia itu tidak di banyaknya uang, bahagia itu bukan karena tingginya pangkat dan kedudukan. Bahagia itu tidak di dompet dan di ATM, tapi bahagia itu di hati. Betul ya? Ya. Nah, hati yang penuh keikhlasan. Ikhlas dalam hal apa? Satu, ikhlas di dalam hidup. Nah, ikhlas dalam menerima takdir. Yang ketiga, ikhlas dalam menerima yang sedikit. Ikhlas dalam hidup artinya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadikan sholatnya, jadikanlah ibadahmu, jadikanlah hidupmu, jadikanlah matimu hanya untuk Allah. Sudah. Saya nggak mikir yang lain. Oke. Maka ketika kita menjadikan Allah sebagai tujuan, waridwanu minallahi akbar, ridha Allah itu yang paling besar, maka hidup ini indah. Tadi pagi saya bilang ke pengajian ibu-ibu yang minta saya menerangkan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sejati. Saya mau tanya ibu-ibu, ya, Bapak, semua yang hadir, ya, menurut Anda kira-kira saja, kira-kira orang Palestina itu hari ini menderita apa bahagia? Menderita. Kira-kira saja. Menderita. Menderita. Oke? Betul kan? Anda pasti mengira orang Palestina menderita sama dengan saya. Siapa yang bahagia dalam peperangan, dalam ya seperti itu. Tapi apakah orang Palestina menderita seperti yang kita pikir? Ternyata tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Banyak orang Palestina ketika ditanya, apakah kamu akan meninggalkan Palestina? Dia bilang tidak. Ya. Lantas apa enaknya hidup seperti ini? Dia bilang, kenapa kau bertanya seperti itu? Saya di sini hanya ada dua pilihan. Satu, saya percaya, atau yang kedua, saya masuk surga. Ini gak kepikir sama orang-orang kita. Betul?
Artinya apa? Dia menikmati, ya, menikmati hidupnya. Kalau memang Allah kasih saya seperti ini keadaan, tidak semua orang yang diuji dengan berat, ya, tidak semua orang diuji dengan berat, dan hanya orang yang terpilih yang diuji oleh Allah. Benar? Ada orang ikuti ujian, kalau saya ujian masuk polisi, emang ujiannya sekali, enggak 4 kali, ya kan? Ujian pertama mungkin 2000, ujian yang kedua 3800, hanya yang terpilih yang ikut ujian kedua. Ujian yang ketiga 300, ini orang yang sangat terpilih karena tinggal 100. Ujian yang keempat yang diterima hanya 40, ini kan orang yang sangat-sangat terpilih, betul kan? Orang yang tidak terpilih, jangan-jangan lagi ujian keempat, ujian 1 aja sudah gugur. Maka ibu bapak, saya tanya, ibu bapak punya ujian gak hidup ini? Punya. Ibu bapak itu orang terpilih, gitu loh. Kenapa terpilih malah geru-geru? Karena gak paham. Betul kan? Betul kan? Nikmati aja hidup ini. Ini banyak orang yang tidak memahami hidup ini. Maka kita alhamdulillah. Hasiban nasu ayudrabu ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Kau jangan mengatakan aku orang beriman sementara kau belum pernah aku uji. Surah Al-Ankabut ayat 2. Jadi kita ini maka insya Allah orang yang masuk surga adalah orang yang lolos seleksi itu ya. Dia sabar di dalam menerima ujian. Jadi mana saja. Tadi saya mau berangkat ke sini, ada anak muda itu, saya akan isi pengajian dulu, maghrib tadi ke Isya. Saudara muda bilang, Pak Abi, ya saya mau ngomong ya, saya punya motor mau saya jual, ya. Terus saya mau saya mau kerja jadi guru. Saya itu takutnya itu kan kredit itu kan nyawa tiap bulan, ya. Nek saya nggak saya nyawa gimana Pak? Jalan nanti pi, nah kamu jalani dulu. Enggak, saya mau menjalani. Saya tuh ada resiko kan nggak bisa nyawa kredit Pak. Ya. Saya bilang, nah kamu masih muda. Orang sukses itu orang yang berani mengambil resiko. Paham? Jadi kenapa orang itu sukses? Kenapa si Fulan itu hebat, sukses? Karena dia berani mengambil resiko yang saya tidak berani mengambil. Itu masalahnya. Paham? Nah kamu lagi kreditnya ambil resiko kredit langsung lunasi. Kalau lawani, terus kamu hidup seperti apa? Ambil resiko, ya, ambil resiko. Itu kayak kecil. Kau tahu nggak? Netanyahu itu penjahat. Perdana Menteri saya, ya, penjahat aja ambil resiko berani. Ya, dia bunuh sampai 65.000 orang. Itu resiko. Bagaimana dia jadi penjahat perang, dibenci oleh banyak orang. Pidato di PBB rakyat yang ada di Qatar. Pada resikonya jadi musuh Qatar, musuh Irak, musuh Yaman, musuh Syria. Dia ambil semua itu resiko. Padahal itu penyek itu, ya kan? Penjahat itu. Kau orang baik, ambil resiko. Ya, jangan khawatir. Hidup ini memang harus begitu. Justru kamu harus menjadi itu motivasi untuk bekerja lebih keras, lebih hebat, dan untuk bisa kamu tenang, tawakal kepada Allah. Ya, maka kau konsultasi sama aku, saya bilang bagus.
kata Allah SWT, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah azam, punya tekad, maka pasrahkan keputusanmu itu kepada Allah, dan Allah senang pada orang yang tawakal kepadanya. Ya. Jadi ibu bapak, kadang-kadang orang itu tidak bahagia deg-degan karena kurang tawakal kepada Allah. Padahal kalau kita tawakal sama Allah, Bapak yang takilah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih solusi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan Allah kasih kita rezeki yang kita tidak duga. Nah, maka banyak orang tidak bahagia karena dia terlalu banyak bermatematika dalam hidupnya. Padahal hidup ini sebetulnya cukup dijalani saja. Ada resiko? Ya, semua ada resiko. Betul ya? Ada teman saya jual S2 itu. Saya bilang ada resikonya. Alhamdulillah nggak ada Pak Amin. Saya jual S2 itu selalu habis. Kalau tidak habis laku, ya habis bercair. Karena nggak ada yang beli kan bercair, ya. Tapi yang pasti habis. Tapi selama saya jalani, saya alhamdulillah bisa kasih nafkah istri dan anak saya. Ini namanya orang yang tawakal kepada Allah. Betul ya? Ini. Halo. Ya, ada orang jual kursi panjang dari Panasan naik sepeda. Dia ditanya, Pak, ya aja temuni, pokoknya ngidul. Lah ngidul itu temuni bisa tekan pulau. Lah pokoknya waktu ya nek payu, nek ora payu piye? Cuma suka Panasan tekan Solo baru tekan ngidul, meneh nek ora payu piye? Mboten mungkin mboten payu. Kok iso? Wong eta sing dodol mesti dia sing tumbas Mas, betul ya, Pak. Coba bayangkan ini, orang jual kursi ini kan luar biasa. Eta sing dodol mesti dia sing tumbas. Dan ternyata itu dilakukan bertahun-tahun. Artinya apa? Dia adalah orang yang hebat di pekerjaannya, menikmati profesinya, dia tidak peduli apa yang akan terjadi. Nyatanya selama ini ya baik-baik saja. Betul ya? Maka ibu, bapak, rahimahullah, bahagia itu adalah hati yang ikhlas, hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, hati yang tawakal, berserah diri kepada Allah tentang apa yang akan terjadi. Tidak perlu kita terlalu bermatematika. Yang penting kita sudah putuskan, bismillah, monggo ya Allah. Saya hanya mengambil keputusan, dan apa yang akan terjadi itu terserah Allah. Kan begitu. Yang ketiga, kita menerima takdir Allah. Asa antakrau syai'a wa huwa khairul lakum. Karena banyak takdir Tuhan yang kamu anggap jelek, padahal itu bagus buat dirimu. Wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sementara banyak takdir yang kamu suka, padahal justru itu yang jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kamu tidak tahu. Nah, ini maka ibu bapak, ya, saya pernah sampaikan ini ayat di Pegonan. Saya selesai isi pengajian, saya didatangi seorang dokter. Dokter itu bilang sama saya, Pak Ustadz, saya dokter. Oh ya? Ya. Umur-umurannya sama saya, kita itu tua saya. Terus dia bilang begini, ayat tadi loh Pak, itu pas sama saya. Gitu. Kok bisa? Saya bilang, saya waktu kuliah kedokteran, saya tuh jatuh cinta sama perempuan. Ya, saya main ke rumahnya, orang tuanya baik banget. Saya diajak makan siang. Begitu pedenya saya, karena satu saya calon dokter, dua saya ya alhamdulillah mampu, kok saya kuliah bawa mobil, ya kan gitu ya. Saya yakin pasti dia jadi istri saya. Nah kok barang tak lamar saya ditolak kok, pernah nanya ke kuliah, gitu ya. Terus saya gelo. Gelo saya itu bukan sekedar gelo Pak Ustadz. Saya sampai hampir memutuskan tidak kuliah lagi. Terus mama saya yang tiap hari ke kamar saya, pokoknya wong wedok itu ora siji kok ngene. Wis ngerti wong wedok akeh, iki padha mirene.
ya. Tapi karena mama saya terus kayak menjadi kasihan, akhirnya saya ya wis aku malah wis ora entuk kae dosa karo mama sisa, ya kan gitu. Akhirnya saya terus, alhamdulillah saya selesai, saya jadi dokter. Terus saya akhirnya bisa menikah dengan orang lain, tidak yang saya inginkan dulu. Sampai hari ini Pak Ustaz, saya sudah nikah 18 tahun. Saya belum dikasih putra. Yakin gue saya bilang ya, tapi enggak tidak. Nah, satu kali saya itu reuni. Kemudian saya ingat cinta pertamaku itu, ya kan. Terus saya tanya-tanya tentang dia. Ada informasi Pak Ustaz, ternyata dia punya ciri Pak Ustaz, yang itu tidak bisa saya sampaikan Pak Ustaz apa ya cirinya. Tapi yang jelas saya baru tahu setelah 18 tahun. Alhamdulillah, tujuan orang sudah dari bojomu ya, dia bilang begitu. Coba Allah Akbar. Ya, saya baru tahu ternyata Allah baik sama saya. Ini ngerti ini telat, 18 tahun aku sesuai. Ya kan gitu ya. Jadi oleh karena itu dalam hidup ini banyak yang Allah kasih kepada kita pilihan, tapi kita tidak bisa memahami. Maka saya bilang ini sama seperti bodoh kita. Saya itu juga awam Mas tentang kehidupan. Saya datang ke rumah saudara saya di Pasar Kliwon. Ya, dia punya lukisan 1,5 meter lebarnya. Sebelah pemandangan ada orang mancing dodok begitu. Saya bilang ini lukisan bagus banget. Terus dia bilang memang itu bagusnya untuk Pak Hadi gitu. Saya tanya berapa harganya? Murah. Berapa? 6 juta. Saya bilang murah gitu. Coba ditaruh di rumahnya jenengan kan bagus. Orang rumahnya bagian lebih sih kayak lukisan belum gede. Saya bilang gitu. Dia ketawa. Ya hanya suka aja. Sementara lukisan di sebelah sini agak abstrak gitu. Terus saya bilang, kalau ini berapa gitu? Itu 125 juta. 125 berapa? Juta. Saya bilang, suatu sing tuku. Ya, terus dia nerangke, ini bagus Pak Habib. Bagusnya apa? Dia nerangke ini gini-gini. Saya diterangke, saya ragu dan ya, terus pokoknya elek. Saya ngambil ini. Makanya Pak yang ini aja. Ya ini kan juta aku ini bilang gitu ya. Oke, selesai pulang. 2 minggu kemudian saya datang. Ini lukisan masih yang 6 juta. Ini yang 125 nggak ada. Saya tanya, ini mana lukisanmu? Laku. Siapa yang beli orang Jakarta? Tidak. Ada saya tunggu. Lalu jam 11 kali aja ada beli sama dia. Kita masuk 125 juta ada beli. Dia bilang gitu. Allah Akbar. Orang maksudnya apa yang dia beli? Itu bagus Pak Ami. Makanya saya nggak paham. Mau dia bilang kalau ada yang gini lagi saya mau. Kalau bilang gitu, dia Pak Bi. Allah Akbar. Bu, ya. Ini saya bilang, ini baru gambaran saya tidak paham. Apalagi kenyataan. Lebih banyaknya kita nggak paham. Benar? Padahal itu lebih paham. Bisa jadi loh, saya kita hidupnya apa-apa saja, ya. Itu malah murah. Saya repot-repot malah marah. Ya. Maka mereka itu, kita nggak ngerti. Benar nggak? Betul-betul nggak ngerti. Oleh karena itu, ya sudah ya Allah. Kalau memang itu jadi ketetapanmu, ya, maka saya percaya itu ketetapanmu yang baik. Benar kan? Nah, maka terima ing patuh kata orang Jawa itu penting untuk kita miliki. Walaupun sementara kita belum mengerti baiknya di mana, benar kan? Ya, Masya Allah. Maka diwafat rahimahullah. Jadi kesimpulannya, orang yang hakiki bahagia itu kaitannya dengan iman dan takwa. Di mana ketakwaan itu adalah satu, hanya mencari ridha Allah. Jangan
mencari tepuk tangan, karena tidak semua orang pandai bertepuk tangan. Jangan mencari pujian, karena hari ini kita dipuji, besok bisa jadi kita dicaci maki. Betul kan? Tapi kalau kita hanya mencari ridha Allah, bodo amat dengan orang, yang penting saya ikhlas mencari ridha Allah. Betul? Kata orang Pak Habibie gak pintar agama, dia gak pernah ngaji, gak pernah pondok pesantren, gak pernah masuk IAIN, betul kan? Tapi apa yang saya lihat, dia menarik. Waktu dia jadi presiden, dia bilang saya 24 jam hanya tidur 2 jam. 22 jam saya pakai untuk mikirin rakyat. Dan Habibie berhasil. Inflasi yang 13,5% menjadi plus 1%. Luar biasa, berarti Pak Habibie pernah naik 14,5%. Pertumbuhan ekonomi di era Habibie 14,5%. Di era Pak Harto jatuh 13,5%, sama Pak Habibie bisa dijadikan plus 1%. Ya, jadi kalau tidak Pak Purbaya yang menjelaskan saya nggak paham ya kan gitu ya. Ternyata dolar yang 16,5 menjadi 6,5. Itu kecerdasan yang luar biasa dan kerja keras yang hebatnya hebat. Dia untuk bisa seperti itu hanya 2 jam dia tidur, 22 jam dia pakai untuk begitu. Kemudian Pak Habibie menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang waktu itu kacau balau sehingga tentram. Dan dia menyiapkan pemilu ke depan, betul kan? Kemudian dia melakukan banyak hal. Apakah Pak Habibie diapresiasi oleh bangsa Indonesia? Tidak. Dia sama Pak Habibie. Dan satu-satunya presiden yang ditolak RPJ-nya hanya Pak Habibie. Apakah Habibie sakit hati? Tidak. Nyatanya dia diundang untuk rapat DPR 17-an, dia selalu datang. Diundang di partai-partai waktu itu, termasuk yang menolak dia datang. Betul? Enaknya lebih wong sing ikhlas gitu ya. Betul? Dia ikhlas kan? Karena apa? Hanya cari ridha Allah. Pak Habibie, orang itu menolak RPJ berapa? Saya ingat sampai hari ini. Pak Habibie bilang, gak apa-apa, mereka akan menghargai saya nanti kalau sudah 200 tahun lagi katanya. Paham ya? Artinya memiliki rambut dan setak jadi mudah ikut ekonomis. Kan berarti menganggap DPR itu ilmi, telah pikir kan itu. Dia baru paham nanti kalau sudah 200 tahun katanya. Allah, luar biasa. Saya kira itu kata-kata yang halus daripada Gus Dur ya, tapi kita kata-kata kan menyakitkan hati gitu ya. Tapi saya juga nggak apa-apa, dia akan memahami pekerjaan saya nanti kalau sudah 200 tahun. Ini padahal pakai 80 tahun, jadi saya paham gitu ya. Masya Allah, ini keikhlasan. Keikhlasan tidak harus diapresiasi orang. Maka saya bilang, kau tahu nggak yang namanya Imam Ghazali? Imam Ghazali itu waktu meninggal dunia hanya 20 orang yang melayat jenazahnya. Hanya 20 orang, tapi orang sekarang mengakui kehebatan Imam Ghazali dan hampir semua pondok pesantren itu pasti mengkaji kitabnya Imam Ghazali yang namanya Ihya Ulumuddin. Karena memang banyak kepentingan waktu itu, benar kan? Ayolah maka ibu bapak bekerjalah, berbuatlah, beribadahlah, beramallah untuk Allah. Karena yang kita butuhkan adalah penilaian Allah, bukan penilaian yang lain. Saya kira ibu bisa kalau berjumpa kemati pun ya. Karena apa? Karena Allah hanya ridho kalau suamiku ridho kepadaku. Kan itu ya? Apa yang terjadi dengan suamiku aku gak peduli. Wah ini aneh, ini lain ibu barokahnya loh berbeda, gitu ya. Masya Allah. Sementara di jauh sana ada uang abang saya, yang tahu jauh di sana, kan gitu ya. Tapi ibu ada dan tidak ada uang, saya tetap sayang. Ya kan? Nah kalau boleh apa? Boleh tidak deh? Tidak yang lain. Tuhan bila Allah Akbar. Jadikanlah ridha Allah itu yang paling besar. Jadi satu keikhlasan dalam beramal semata karena Allah. Maka beramal semata karena Allah dijanjikan Allah dalam surat An-Nahl 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
Maka siapa yang beramal baik laki-laki maupun perempuan dengan amal yang baik dan dia lakukan karena imannya kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh aku beri dia kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Hayatan thayyibah itu hidup yang penuh keberkahan. Hayatan thayyibah adalah hidup yang jauh dari fitnah. Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang penuh ketentraman dan kebahagiaan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl 97. Bukan hanya di dunia, bahkan aku siapkan baginya pahala nanti di akhirat dengan sebab amalnya. Jadi dapat dua. Di dunia diberi kehidupan yang baik, hidup yang berkah, hidup yang tenang, hidup yang bahagia. Di akhirat Allah jamin dia dengan surga. Apa? Yaitu orang yang berhidup diisi dengan keimanan kepada Allah, dihiasi dengan amalan-amalan saleh. Maka ibu bapak, rahimahullah, kalau bisa saya bikin perbandingan begitu, ya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang semu hanya mencari perhatian manusia. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah ikhlas. Kebahagiaan yang semu adalah pamrih. Paham ya? Kebahagiaan yang hakiki membawa kepada ketentraman, sementara kebahagiaan yang semu hanya membawa kepada kegelisahan dan kekesalan. Kebahagiaan yang hakiki abadi sampai akhirat. Kebahagiaan yang semu hanya sementara di dunia saja. Maka Allah SWT, raihlah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang penuh keikhlasan, yang abadi, membawa kedamaian, ketentraman dan selamanya di akhir. Saudara, kebahagiaan di dunia ini yang semu, yang palsu, seringkali membuat kita menyesal. Betul kan? Seperti narkoba, bahagia yang sesaat, habis itu sesat, hilang, terus gelo, benar kan? Hilang, terus gelo. Saya lihat orang yang menikah, ya, kemudian dia puas dengan pasangannya, sakinah mawaddah warahmah, penuh ketentraman, benar ya? Kalau ditanya, Pak, gitu, sampai pun sepuh ya setua, ya, pilih di bojo kok pilih anak, ya bojo. Kalau bukan anak kan kok boleh nasibnya diri-diri. Nek bojo kan arah aku terus, I love you full. Oke, betul. Buat Allah, anda mas, yo nek udah arah aku, nek orang apa aku begitu ya. Oke, ternyata itu abadi. Sementara saya punya teman itu. Dulu saya pernah jadi anggota DPR Solo. Ya, teman saya kan banyak yang baik, tapi juga ada yang brengsek juga. Saya tahu perilakunya, kan kita satu hotel, ya kan? Itulah kenapa DPR itu kalau rapat sukanya di hotel, karena salah satunya hiburannya yaitulah perempuan. Suatu kali saya tanya sama dia, "Gue nggak ini kok mesti kok pesen?" Ya gitu. Apa bojomu ra iso nglayani kowe? Iso pahami. Terus kamu suka gitu ya? Puas? Ini jujur baik. Aku ya apa-apa mikir loh. Bulan ini cici kok larang banget. Nomor rasanya ya podo wae. Terus nomor 3 aku deg-degan. Jojo dek kok penyakit. Kula aku nek golek ngono malah ojo sing ayu-ayu. Kan nek sing ayu kan
Jadi kan dia boleh serayu, ya kan gitu ya. Terus, tapi kenapa diulang? Ya pihak umur. Jadi rupa-rupanya orang maksiat ini menyesal. Kemarin ada seorang penyanyi, ini ketangkep yang keempat kali, dihukum 10 bulan plus denda 800 juta. Waktu ditanya itu gimana? Saya menyesal. Kok bulan balik nih? Ya itulah saya bodoh banget kok minta balik nih. Aku yang ngomong karena aku dewi. Betapa orang ini tidak bisa lepas daripada dosa. Padahal dia tahu itu hanya sesaat, betul kan? Hilang narkobanya, mumet lagi, lepas lagi, sakau lagi, butuh lagi. Dan dia harus deg-degan, dia harus ketakutan, jangan sampai menangani polisi, kan begitu. Kalau ketangkap, dia di penjara lagi, hilang kan itu. Dan duit lagi, Allah Akbar. Sementara Bapak Ibu yang mengisi hidup dengan zikir kepada Allah, ya tanpa narkoba, tanpa ini, hidupnya tenang, bisa pengajian, ya tidak usah mengkonsumsi narkoba, cukup teh makan, ya roti kedusan besok oleh-oleh itu ada asal beda, hati lebih tenang, pulang senang, tidur nyaman, betul kan? Dengan istri, dengan suami baik-baik saja, maka kebahagiaan itu adalah di dalam ketentraman. Hati yang penuh dengan ketentraman, dan ketentraman hanya terjadi kalau kita zikrullah, selalu ingat sama Allah. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan zikir ingat kepada Allah hatimu tentram. Dan orang yang ingat kepada Allah tandanya tidak melakukan perbuatan salah. Orang yang zikir tidak berdosa. Orang yang zikir dipenuhi iman, selalu berbuat baik, kesalehan. Semakin banyak kesalehannya, semakin tentram hatinya. Semakin banyak kebaikannya, semakin bahagia hidupnya. Maka kata orang Jawa dulu, omahku kok pakai tembok, iya nyaman, lebih nyaman, lebih tentram. Dan omahku mau pakai mahal, betul kan? Ternyata kebaikan lebih memberi kita ketentraman. Kadang kita harus pakai tembok kayak CCTV plus ditulis awas ada anjing galak. Izin malah kita suatu, betul kan? Ini Pak Geriman kok, Masya Allah, nyaman hidup kita. Maka ibu bapak, usia boleh tua, tapi amal kita tetap soleh agar teruslah mendekat pada Allah, jauh dari kemaksiatan. Terimalah apa yang jadi ketetapan Allah, karena Allah tidak memberi kecuali yang terbaik untuk hambanya. Allah hanya memberi yang bermanfaat untuk kita. Allah hanya memberi yang kita butuhkan. Dan insya Allah ketika kita menerima apa yang dikatakan Allah, ridho, maka Allah pun semakin ridho kepada kita. Dan ketika Allah meridhoi kita, radiyatan mardiyah, Allah bilang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selamat kau bergabung dengan hamba-hambaku yang akan memasuki surgaku. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini mencerahkan kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah dan selalu istiqomah sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Digolongkan para ahlul jannah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Haddar yu'fi nikmah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu menegakkan sholat di dalam kehidupan kami. Demikian pula anak turun kami. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa orang mukmin, khususnya besok di hari perhitungan-Mu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan
sehat walafiat dan berlimpah dengan limpah rezeki-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahi kami kasih sayang-Mu, bimbinglah kami seluruh sepak terjang kami selalu istiqomah di jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, baikkanlah kehidupan kami di dunia dan berilah kami kehidupan yang baik di akhirat. Jauhkan kami daripada siksa api neraka. La haula wala quwata illa billah. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Tidak ada daya upaya kecuali milik-Mu ya Allah. Engkau yang Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa hamba-hamba-Mu ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Nasallallahu wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.